Lanjut kisah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Saudaraku datang merantau ke sini untuk apa? Ayo ibu bapak. Betul, cari nafkah. Untuk apa Ustadz? Memperbaiki dunia. Tapi demi Allah, siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia, Bu? Allah. Artinya tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kalian tinggalkan. Contoh, saya kenal betul dengan gubernurnya Kalimantan Timur, namanya Isran Nur. Saya ke Kalimantan Timur, mendarat Balikpapan. Tabe, assalamualaikum Pak Gubernur. Siap Pak Ustadz. Ada apa Pak Ustadz? Gini Pak Gubernur, saya mau keliling-keliling Kaltim ini cari keluarga saya. Tapi saya tidak ada mobil Ustadz. Pak Gub, wah tenang Pak Ustadz. Saya lagi di Jakarta tapi soal mobil gampang. Tidak ada masalah. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan siap. Itu ada Ustadz di bandara. Kau tolong cepat bawakan mobil. Isi full tangki. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap laksanakan. Datang ajudan. Pak Ustadz, kiriman mobil dari Pak Gubernur. Silahkan dipakai sudah full tangki. Ini ada pembeli pulsa sekalian pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya dengan mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada di antara bapak ibu datang ke Kaltim. Tidak pernah ketemu Pak Isran. Tidak pernah lihat wajahnya. Tidak pernah kenalan. Tiba-tiba telepon. Tabe Pak Gubernur. Ya saya ada di Kaltim. Boleh pinjam motornya? Siapa ditelepon? Siapa? Polisi. Telepon. Woi Pak Kapolres, tangkap itu penipu. Kenapa? Tidak kenal tiba-tiba mau pinjam mobil. Pasti itu kan tipu itu. Demikian juga bapak. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur. Demikian juga kita. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat, sekali sepekan, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khotbah tidur, tiba-tiba sakit. Ya Allah, saya capek sakit ini ya Allah. Sembuhkan penyakitku. Saya sudah capek dengan penyakit ini. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Demikian juga Pak. Bapak datang merantau. Demi Allah, bukan pekerjaan itu yang memberi rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran 30 tahun merantau ke Korea. Kok tidak bisa lepas dari kredit? Kenapa? Bapak tinggalkan yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa taala. Kecil buat Allah. Meskipun bapak punya gaji barangkali cuma 10 juta, 15 juta di sini, tapi bisa punya rumah, bisa punya mobil, anaknya sekolah masuk ke pondok. Kenapa? Karena bapak cari nafkah sambil sholat. Kalau sampai di sini tidak sholat, tidak ada nilainya bapak-bapak nafkah ke sini. Saya sudah sholat Ustadz, tapi kenapa masalahku tidak pernah lepas-lepas? Betul, bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustadz, betul sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bapak itu juga pakaiannya kencing, itu juga pakaiannya masuk toilet, itu juga pakaiannya ke pasar, pakaiannya main futsal, pakaiannya tidur, dipakai lagi sholat. Bukti bapak tidak ikhlas. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Boleh, tapi itu ibu tidak ikhlas. Masa ketemu gubernur tidak pakai BH ibu? Iya Pak Gubernur. Gubernur aja enggak boleh, kita enggak enak ketemu. Coba. Saya sholat Ustadz, betul sholat. Kok masih bisa hidupku masih susah? Ya bapak enggak ikhlas, enggak serius. Sholatnya kayak main-main. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Kau ketawa karena kau begitu dong. Allahu Akbar. Malik ya. Apa sholat mah keju-keju? Ada juga sholat kayak ditiup angin. Coba. Ada juga sholat dari takbir sampai salam cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 500 won. Mana ini 200 saya simpan? Allah, di mana ya saya simpannya? Selama di bawah sadel lah. Maka jangan heran
bertahun-tahun sholat tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Sholat kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Bapak punya handphone? Punya handphone? Punya. Ketika beli handphone, ada enggak buku pedomannya? Handphone aja yang kita pakai kadang-kala berselingkuh, yang kadang-kala kita pakai maksiat, ada buku pedomannya. Dan ketika kita beli, isi itu ada di situ buku pedoman, dicatat dengan merah. Penting baca buku pedoman sebelum penggunaan alat ini. Sholat yang kita pakai 5 kali minimal sehari semalam. Kenapa kita tidak pernah baca buku pedoman sholat? Ayo. Nah, maka merantau, perbaiki sholat. Apa susahnya sholat? Ibu-ibu ini paling banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Apalagi? Gara-gara jilbab sakaratil maut, 3 lapis. Kalau ini banyak yang tidak sholat gara-gara apa? Nonton sepak bola. Azan subuh memanggil, tiba-tiba adu penalti. Nonton lanjut atau adu penalti. Akhirnya apa? Supaya jalan dua-dua, dia ambil sajadah sholat depan televisi. Ada juga saya lihat begitu. Ayo Pak, demi Allah, Bapak cari nafkah ke sini. Kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Apa sih susahnya sholat? Ustadz, saya tidak bisa kena air Ustadz, dingin. Allah kasih kemudahan, tayamum. Boleh tayamum. Letakkan kedua belah tangan di dinding. Usap wajah. Bagaimana kalau lagi di jalan Ustadz? Misalnya kita lagi di hutan, tidak ada air. Tayamum, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk tangan, tepuk. Kalau pasir, kenapa? Nanti Bapak kalau tidak tepuk kelilipan. Bapak pasti tidak jadi sholat. Aduh, mati. Tepuk. Sudah, letakkan, usap wajah. Letakkan lagi telapak tangan, usap tangan kanan, lalu ke kiri, selesai. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih jalan keringanan. Apa? Silakan duduk. Saya di pesawat Ustadz, sholat duduk. Kalau kebetulan kita tetangga duduk dengan orang non muslim yang tidak tahu, kasih tahu dulu. Pak, saya lagi sholat. Karena kalau dia tidak diberitahu, nanti dia kira kita lagi gila. Apa dia bikin ini Pak Haji? Ya, sholat duduk namanya. Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala aja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah selesai. Ustadz, kita di atas mobil Ustadz. Bisa singgah. Sopirnya bilang, kasih tahu sopir, Pak sopir saya boleh sholat. Dia pasti singgah. Pun kalau buru-buru, boleh Bapak sholat di atas bus. Kiblatnya tidak jelas, boleh. Gimana kita yang nelayan Ustadz, yang kerja di kapal? Kita tidak lihat kiblat. Sekarang kan ada namanya apa itu? Muslim Pro. Lihat kiblatnya. Sudah, cari kiblat. Oh, ke sana. Sudah, sholat arah ke sana. Tiba-tiba lagi sholat, ombak bergerak, kapal juga bergerak. Bapak tidak segoyang-goyang begini. Lanjutkan aja. Apa lagi bos? Apa lagi alasan tidak sholat? Ustadz, saya sakit Ustadz. Silakan Bapak sakit. Apa ada kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam dimakan ulat seluruh tubuhnya. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saya tidak makan ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita ini lagi sakit Ustadz, sakit gigi, sariawan. Ya silakan Bapak salat sariawan. Allah tahu Bapak lagi sariawan. Apa lagi bos? Tidak ada. Saya kaya Ustadz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman 1 hektar pekarangan rumahnya Pak. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis giginya dikasih emas Pak. Kaya tetap beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan buat kita tidak sholat. Saya tidak bisa berdiri, boleh duduk. Saya tidak bisa duduk Ustadz, baring. Mana namanya sholat baring? Anggap lagi baring. Allahu Akbar. Lagi diimpus Ustadz, boleh. Tidak bisa ganti pakaian Ustadz. Allah tahu Bapak kondisinya lagi darurat, silakan laksanakan. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Salat baring.
Itu pun tidak bisa. Sholat pakai isyarat. Mata tinggal mata yang bergerak. Tangan dan bibir sudah tidak gerak. Gini saja Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Enggak tahu, saya serius ini Bu. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam. Seluruh bacaannya dibaca dalam hati. Bayangkan, pejamkan mata. Bayangkan lagi ruku. Baca doa ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Lagi sujud, pejamkan mata, bayangkan doa sujud. Selesai. Saya tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang. Bungkus kain putih, bawa dikubur. Bos. Tidak ada susahnya. Maka sia-sialah kita cari nafkah. Kalau Bapak tidak sholat. Bapak, Bu, Bapak datang kerja ke Korea. Ternyata di sini tidak enak. Masih ada pilihan. Bapak boleh pulang kampung. Sampai ke kampung pun tidak nyaman. Balik lagi ke Korea. Boleh. Di Korea tidak nyaman. Pergi lagi ke Jepang. Masih ada pilihan. Tapi demi Allah. Begitu Bapak masuk kubur. Senang tidak senang. Kau tinggal di situ. Tidak boleh kau keluar. Serius. Dan orang yang pertama kali menderita.